Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara untuk bulan Maret 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Namun perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi Aries dengan pasangan adalah di situ ada Three of Pentacles, kemudian di situ ada kartu dari Judgment dan kemudian di situ ada kartu dari High Priestess. Baik, kemudian di sini ada kartu The Lover, ada kartu godaan ya. Kemudian di situ ada energi dari Six of Wands dan kemudian di situ ada energi dari Seven of Pentacles. Oke. Baik. Kemana ini arah hubungannya? Oke, ada King of Pentacles di sana, ada Ten of Swords dan kemudian di situ ada Knight of Pentacles. Oke, jadi di sini memang ada ketertarikan yang kuat antara kalian berdua. Mungkin di sini juga ada energi dari Aries yang penasaran ya ke seseorang ini. Kayak seseorang yang mempelajari gitu ya tentang diri, tentang siapa dia ini. Nah kayak gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kaum Aries, apa ya yang harus aku lakukan ya untuk bisa naklukin si dia ini gitu ya. Atau di sini kayak bisa ceritanya tentang ada kayak mau berstrategi seperti itu ya. Dan kalau Mari lihat mungkin memang banyak ya energi yang cenderung ini bisa akan jadi problem nanti di masa depan gitu. Karena jangan-jangan hubungan ini harusnya tuh tidak boleh ada ya, untuk beberapa jangan-jangan hubungan ini tuh tidak boleh untuk dijalani karena terlalu banyak ego, ada nafsu di sini yang bermain gitu ya, ketertarikan secara biologis di situ, kayak ketertarikan untuk ngasih kepuasan bagi ego sendiri. Gitu, ya. Karena kalau Mari lihat sih hubungan ini nampaknya cenderung hubungan yang nanti hanya ini bukan masuk ke ranah relationship yang punya value tinggi, yang punya nilai tinggi di sana. Kalau ngejalani hubungan yang dengan energi yang seperti ini jatuh-jatuhnya bisa nanti kayak mau menang-menangan dalam hal yang buruk gitu. Sana ya. Kayak hanya kepuasan yang bisa membuat melekat di sini. Kalau Mari tangkap. Ini kayak permainan hubungan yang hanya akan ngabis-ngabisin energi saja. Memang kelihatannya indah gitu ya, asik gitu kelihatannya di sana. Kayak ada game-game gimana gitu ya, game-game yang menantang gitu. Tapi kalau keliru-keliru ketika ngejalani hubungan ini, apalagi, aku sakit gara-gara tindakannya dia ke aku, misalnya gitu ya. Kok aku chatting dia nggak mau jawab gitu, aku ajak ketemu dianya nggak mau ketemu. Ini bisa jadi kayak kehausan yang membuat dirimu meneguk racun gitu. Kenapa begitu ada perasaan ditolak oleh dia, di sini kamu bisa yang kayak semakin ngejorokin dirinya kamu ke dia.
Nah, kayak gitu. Jadi seperti kalian menjalani hubungan ini, tapi ada motif terselubung di dalamnya. Nanti keluar dari relationship ini tuh susah. Gitu ya. Makin menderita, makin susah untuk melepaskan nanti di sini. Jadi kalau Mari lihat, memang keputusan untuk bersama ini tuh nampaknya kok jadi keputusan yang nampaknya perlu dipertimbangkan lagi lah. Kayak gitu. Kalau bahagia ini nggak dapat, senang itu ada level agak di bawah gitu ya relationship. Tapi memang kesenangan ini yang bisa mengikat manusia. Gitu. Karena ini bisa hanya ketertarikan fisik saja. Gitu ya. Dia memang happy ketika dengan kamu, dia di situ tuh happy, seneng banget dia bisa dengan kamu. Kayak ada sebuah kebanggaan justru. Gitu ya. Kayak ada sebuah naik egonya dia, naik kenarsisannya dia di sana. Bisa katakanlah misalnya adegan seksual dengan kamu, atau ada kamu menyambut obrolan dia, obrolan yang menjurus ke arah yang aneh-aneh, itu ya, itu bikin dia seneng gitu. Tapi ini kebanggaan yang apa ya? Untuk apa? Ini kebanggaan seperti orang kayak ngerasa keren kalau dia narkoba, ya misalnya kayak kita. Atau seseorang yang kayak merasa hebat kalau bisa merampok. Ya. Kayak ngerasa dia sudah menjadi orang yang wow ketika dia bisa merebut sesuatu yang bukan hak dia. Dan Mari rasa itu ada permainannya di relationship kalian ini. Gitu ya. Ini nampaknya bukan hubungan yang sehat, tapi ini bisa seperti hubungan yang mencengkram kalian berdua. Karena ada energi bolak-balik di sini. Ada energi bolak-balik, energi satu frekuensi kalian di sini ya, satu frekuensi untuk saling melihat lah ya. Kalau Mari katakan ini bisa kayak saling melihat, oh ternyata ada shadow diriku yang seperti ini ya. Nah kayak gitu, oh ternyata ada beberapa PR di dalam diriku yang harus aku selesaikan, karena kalau nggak aku selesaikan ini akan membuat kesusahan pada hidupku di masa depan. Sebenarnya di sini tuh diajak mikir ya, diajak untuk melihat mana yang tindakan yang baik untuk dilakukan, mana yang baiknya itu untuk dihindari. Gitu. Di sana ya. Kalaupun di sini tuh tidak ada pertemuan nanti yang bagus gitu ya. Tapi di sini bisa yang kayak tadi kayak Mari bilang, misalnya kamu ngerasa tersakiti oleh dia, kamu akan cari cara bagaimana menyakiti dia kembali. Nah gitu. Jadi akhirnya permainan ini, hubungan ini tuh hanya dijadikan permainan siapa yang paling jago, siapa yang paling jago, atau siapa yang paling banyak pride-nya ya, seolah-olah harga diri gitu ya. Siapa yang paling banyak harga dirinya, siapa yang paling banyak bisa
mencolek perasaan pasangan gitu ya. Siapa yang paling unggul bisa nyakitin pasangan gitu. Tapi memang kesakitan di sini mungkin bukan kesakitan dalam artian sesungguhnya ya, tonjokan fisik gitu ya, atau mungkin kata-kata kasar di sana, nampaknya tidak. Verbal abuse gitu ya, atau physical abuse, barangkali di situ itu tidak ada. Gitu ya. Tapi nyakitin yang kayak misalnya ngelihat pasangan, misalnya ngelihat si dia uring-uringan nyari kita ketika kita tidak membalas chattingnya, bikin orang uring-uringan itu, perasaan uring-uringan itu kan nggak enak gitu ya. Sama-sama kalian tahu diabaikan tuh nggak enak gitu ya, dicuekin tuh nggak enak. Tapi justru itu yang kalian bisa lakukan. Itu yang seperti itu yang mau kalian mainkan di sana. Dan pada akhirnya ya kalau melihat hubungan ini ya hubungan yang sedikit ini kasihnya, sedikit ini cintanya. Dan kalau Mari rasa ini nggak akan apa ya, bisa dia bertahan lama, tapi bertahan lamanya ini tuh kayak hanya buang-buang energi saja. Di situ ya, seperti buang-buang energi saja. Bertumbuhnya nanti di sini tuh bertumbuh menjadi terbiasa untuk tidak mencintai diri, tidak menghargai, menghormati orang lain. Buta nanti di sini artiannya itu cinta. Buta nanti bisa. Mungkin untuk saat sekarang ini kalian kayak ngerasa excited banget gitu ya. Karena sama. Perasaan di sini tuh bisa perasaan yang sama. Apa itu perasaan samanya? Ingin bersama. Tapi cara permainannya ini alih-alih membahagiakan gitu ya, ini bisa nanti jatuhnya saling nyakitin. Kalau keputusan bersama ya, Mari rasa itu memang kurang tepat ya. Tapi nanti kalau kalian sempat ngejalani hubungan ini untuk beberapa saat, katakanlah sudah sempat ada keintiman di sini dalam relationship ini, kemudian nanti di situ berakhir, bisa ini nanti berakhirnya secara judul yang tadinya itu bilangnya ini pacaran kah, atau bilang ini rumah tangga kah, bisa nanti itu berakhirnya, tapi berakhirnya itu tuh apa ya, bukan bikin kalian lega, tapi ada koneksi yang berkelanjutan. Walaupun ketika hubungan ini berakhir ya, ada koneksi yang berkelanjutan, cuman kok kayaknya pun tidak baik untuk dijalani. Bisa aja nanti ada masanya ini putus gitu ya, tapi masih tetap terkoneksi. Ketika terkoneksi ini ya sama aja ndak karu-karuannya di sana ya. Ini bisa kayak ngerasa sengsara, tapi sengsaranya ini secara ego loh ya, karena dari awal pun hubungan ini mungkin dorongan ego saja gitu. Hanya gembira saja yang ada, senang saja yang ada, tapi bahagia belum tentu. Nah kayak gitu ya. Mana ini cost-nya besar ya hubungan ini. Kalau dilanjutin, cost-nya besar di sini. Apa cost-nya? Mungkin tidak dalam bentuk material, tapi ada bayaran karma buruk di sana, gitu ya. Ada nanti jadinya proses healing di sini, kejatuhan spiritual di sini. Itu cost-nya, oh besar itu. Lebih besar daripada hanya sekedar uang. Itu ya. Hati
hati berubah menjadi punya keinginan untuk hal-hal yang atau terbiasa dalam hal-hal negatif gitu. Misalnya kalau hubungan ini ternyata hubungan cinta bersegi-segi gitu ya. Kalau ini hubungan cinta bersegi-segi, apa yang dapat gitu ya? Penolakan dari sosial, ada juga kena sintelan agama di sana, haram katanya gitu ya kan? Kena di sana. Karena toh mau bersama di sini tuh kalau mari lihat bukan mau bersama-sama, ayo kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Enggak yang kayak gitu modelnya. Tapi di sini bisa saling merusak justru satu sama lain. Dan ini bisa dikatakan ya, yang keliru-keliru ini bisa bilang aku cinta dia. Ketertarikan yang mari lihat di sini tuh ada. Itu ya, godaan di sini tuh yang ada. Nah, ya. Tapi ini bisa juga memang cinta di awal, tapi ketika ngejalani ini tuh nggak lagi ngejalani atas dasar cinta, tapi atas dasar keegoan di sana. Gitu. Makanya mari bilang untuk beberapa mungkin hubungan ini telah berpisah sekarang. Gitu ya. Tapi berpisahnya ini ya kalau koneksinya itu masih kuat. Gitu. Katakan berpisah di sini tapi dalam perpisahan ini masih akan saling colek-colekan ini. Atau minimal pasangannya kamu Aries akan datang mencolek kamu. Gitu ya. Jadi tidak akan betul-betul ini dia tuh pisah. Setelah pisah secara status, ini masih akan bisa hubungan yang mengkuras energi untuk hidup berikutnya. Setidaknya untuk di bulan Maret 2023 ini. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn di sana, hadir energi dari Aries, kemudian hadir energi dari Pisces di situ, Gemini hadir, Leo di sana, si narsis Leo ya hadir di sini ya. Tapi ini energi Leo yang sisi shadownya gitu ya. Kemudian di situ ada energi dari Virgo, ada energi dari Aquarius di sana, Taurus juga hadir. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.